Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma. Saya kutip untuk judul materi ini dari Al-Quran surat Ali Imran 102. Pesan dari Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali ada dalam keislaman sebagai muslim. Pertama saya kutip hadis riwayat Al-Bukhari an Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata yusyriku billahi syai'a dakhalan nar wa qultu ana man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mati sedangkan ia musyrik kepada Allah dengan sesuatu, tentu ia masuk neraka. Dan aku berkata, kata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang mati sedangkan ia tidak musyrik kepada Allah dengan sesuatu pun, ia pasti masuk surga. Dari keterangan ini sesuai dengan pesan dari Allah, usahakan ketika mati dalam keadaan sebagai muslim, tidak ada syirik sedikit pun. Dan kita yakin akan mati, cuma penyebabnya yang berbeda. Dan kita tidak tahu kapan waktunya. Jadi jangan terlalu panik dengan COVID ini. Karena sebelum COVID pun yang mati mah jalan terus itu. Iya. Kita jalani dan kita memohon perlindungan kepada Allah, kita terima apa putusan Allah. Sebagai tambahan di surat Luqman ayat terakhir. Di situ ada 5 rahasia Allah yang tidak diberikan kepada manusia. Surat Luqman ayat terakhir. Allah Maha mengetahui, di sisinya lah ilmu ini. Pertama, kapan kiamat terjadi? Ada yang memperkirakan 2012, acan we nih. Nggak bisa diperkirakan oleh manusia kalau kiamat kubro. Kedua, menurunkan hujan. Menurut kebiasaan sekarang sudah masuk kemarau, tapi hujan masih jalan. Manusia tidak bisa menahan itu. Ketiga, yang ada dalam rahim ibu. Bukan masalah jenis kelaminnya, tapi ini hidup tidak sampai kapan. Kemudian rezekinya seperti apa? Itu semuanya rahasia Allah. Yang keempat, manusia tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Hanya perkiraan, hanya rencana, kepastiannya ada pada Allah. Dan yang terakhir, manusia tidak tahu kapan dan di mana mati itu. Itu rahasia Allah. Tetapi usahakanlah mati itu dalam kemusliman, tetap dalam akidah la ilaha illallah. Kemudian sabda Nabi, laqinu mautakum, talkinkan, ajarkan, ingatkan. Nah gitu talkin itu artinya.
ingatkan, ajarkan. Mautakum. Mautakum ini bisa jama dari mayyitun dan bisa juga jama dari ma'itun. Kalau mayyitun mayit, kalau ma'itun yang sedang mengalami mati, yaitu sakaratul maut. Jadi talkinkan itu orang yang sudah mati atau yang sedang mengalami kematian, yaitu sakaratul maut. Ini bisa dua-duanya. Untuk mengartikan salah satu dari dua arti tadi, maka saya kutip hadis riwayat Abu Dawud. An Mu'adz bin Jabalin, dari Mu'adz bin Jabal, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir omongannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Maka dari hadis ini menjadi alasan bahwa yang dimaksud mautakum di situ bukan yang sudah mati, tapi yang sedang mengalami sakaratul maut. Diusahakan akhir omongannya, akhir ucapannya la ilaha illallah. Nah, karena itu usahakan mentalkinkan itu adalah kepada orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Kalau begitu, talkin itu dari yang hidup kepada yang hidup. Bukan dari yang hidup kepada yang mati. Dari yang hidup yang tidak mengalami sakaratul maut kepada yang hidup sedang mengalami sakaratul maut. Diusahakan supaya akhir kata-katanya, akhir ucapannya la ilaha, begitu. Jadi bukan kepada yang sudah mati ternyata berdasarkan keterangan ini. Ditalkinkan itu diingatkan, diajarkan. Ini jaminan dari Rasulullah. Kalau begitu tidak usah sholat. Ya, asal nanti saja di akhir ucapkan la ilaha. Tidak usah infak, tidak usah sedekah, tidak usah berjuang. Pokoknya di akhir saja. Nah, begitu. Pikiran seperti itu tidak salah menurut pikiran manusiawi, tapi salah menurut keterangan, gitu. Kenapa? Mengucapkan la ilaha illallah itu bukan pada akhir saja, tetapi harus dari sekarang. Wala tamutunna illa wa antum, itu. Satu tuh. Itu diusahakan. Karena itu Rasulullah sudah memberikan arahan. Hendaklah usahakan bibirmu itu basah dengan menyebut nama Allah. La ilaha illallah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu kalimah-kalimah itu. Diucapkan. Lalu prakteknya seperti apa? Ini sesuai dengan arahan Allah dalam Quran adalah berzikir kepada Allah, berdiri, duduk, berbaring, qiyaman, wa qu'udan, wa ala junubihim. Yang dimaksud adalah bukan mesti begitu prakteknya, tetapi hendaklah selalu mengingat Allah. Makna zikrullah itu, yaitu beramal, berusaha sesuai dengan aturan Allah. Itu diusahakan, itu zikrullah yang sebenarnya. Bukan sekedar menyebut. Dalam keterangan lain, Rasul ditanya, apa makna dari la ilaha illallah itu? Beliau menjawab,
antah juzahu an maharimillah. Apa sih makna la ilaha illallah itu? Beliau menjawab, menghalangi, membentengi kamu dari segala yang diharamkan oleh Allah. Jadi bukti dzikrullah itu adalah ketika orang berusaha tidak melakukan yang haram. Itu dzikrullah yang sebenarnya. Bukan sekedar menyebut. Kalau sekedar menyebut kan banyak ya. Iya. Malah ada yang ribuan. Ini menyimpang sedikit. Saya baca dalam Kamus Munjid. Kamus Munjid itu tulisan orang Nasrani, orang Kristen. Nah, di Kamus Munjid terakhir itu, ya, di situ ada penjelasan bahasa haleluya. Haleluya. Tahu haleluya? Mun tahu curiga ya. Haleluya. Itu kan biasa diucapkan ya oleh Nasrani, haleluya. Saya buka dalam kamus, haleluya itu bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya qala rajulun la ilaha illallah. Begitu bahasa Arabnya tuh. Jadi haleluya itu bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya qala rajulun la ilaha illallah. Seorang mengucapkan la ilaha illallah. Bahasa Ibraninya itu haleluya. Itu paham? Jadi orang mengucapkan haleluya tapi berakidah Allah punya anak. Al-Masih ibnullah. Ada Tuhan ibu, engkau haleluya. Padahal haleluya itu qala rajulun la ilaha illallah. Silakan buktikan di Kamus Munjid. Itu yang nulisnya orang Nasrani itu. Begitu. Jadi diucapkan haleluya tapi musyrik. Loh, gitu kan. Nah, orang Islam la ilaha illallah. Dengan isyarat ke kanan, kepalanya ke kiri, ke atas, ke bawah. Itu kan lambang salib. Jadi orang Islam mengucapkan la ilaha illallah dengan gerakan lambang itu. Orang Nasrani mengucapkan haleluya tapi musyrik. Tuh, ya. Jadi Bapak Baliut. Kita lanjutkan. Nah, usahakan itu. Karena itu ini semacam perhatian dari Rasulullah, akan ada masa, ada zaman ketika itu yang mati seperti mati pada masa jahiliyah. Mitatan jahiliyah, bukan mati jahiliyah, tapi mati seperti dalam kondisi jahiliyah. Pertanyaannya, kalau saya meninggal dunia, siapa yang akan mengurus jasad saya ini? Siapa? Apa ibu bapak rela diurus oleh Nasrani, oleh Hindu yang beda akidah? Nah, satu tuh. Nah, karena itu usahakan berada dalam lingkungan Muslim. Satu tuh. Kenapa? Sebab ketika sakaratul maut siapa yang akan mengingatkan? Pak orang Nasrani akan mengingatkan ini. Lihat tuh di rumah sakit. Itu yang ada tuh bukan ini. Ya, di rumah sakit mereka. Saya sering mengingatkan, apa Bapak, Ibu sudah terpikir ketika nanti di rumah sakit mengalami sakaratul maut? Siapa yang akan mengingatkan la ilaha illallah kalau berada di rumah sakit mereka? Satu tuh. Ya itu mah terserah, tapi akan baca nak abdi pek wae lah. Saya tidak akan memaksa ya. Kedua, apakah yang akan mengurus Bapak Ibu ini yang berkaidah sesuai dengan kaidah Rasulullah? Ya gitu.
Jadi jangan kita berpikir sekarang saja, tetapi pikirkan ketika kita mengalami sakaratul maut, siapa yang akan menalkinkan kita? Keluarga, tetangga, atau siapa? Iya, satu, mengingatkan itu. Kemudian yang kedua, yang memelihara mengurusnya siapa? Ketika tidak jelas siapa yang mengurus, maka seperti mati jahiliyah. Bukan menjadi jahiliyah, tapi tidak jelas siapa yang bertanggung jawab mengurus. Kan biasanya kita tidak terpikir sampai ke sana. Kira-kira siapa? Kalau ibu mengalami sakaratul maut kemudian meninggal, siapa yang akan mengurus? Maut mah contohnya ibu nya. Menisieun. Siapa? Nah itu kan. Ketika meninggal dunia, maka yang terbaik yang mengurus jasad itu adalah keluarga. Itu yang terbaik. Karena itu keluarga harus tahu, diajarkan. Kalau tidak ada, bisa nanti siapa yang dianggap bisa mengurus sesuai dengan kaidah dari Rasulullah. Menurut arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingatkan dengan la ilaha illallah, ketika meninggal ruh dicabut diikuti oleh mata. Malotot teh. Kata Nabi, tutupkan matanya dengan penuh kasih sayang. Satu tuh. Kira-kira mun diurus kudu teu ngarti kana kaidah, jalan tidak. Kedua, hendaklah usahakan menghadap ke kiblat walaupun belum dimandikan. Sabda Rasulullah, Masjidil Haram adalah kiblat kamu hidup dan mati kamu. Begitu. Kemudian dimandikan. Mau seperti apa? Yang sesuai dengan kaidah Rasulullah. Karena tidak sedikit yang mengurus ini ternyata tidak sesuai dengan kaidah dari Rasulullah. Ini juga harus dipikirkan, ya. Biarlah itu jalan selesai, lalu dibungkus dengan kain kapan 3 lembar. Kalau bagi perempuan ada yang dipotong dulu boleh, tidak juga tidak apa-apa. Intinya dibungkus, itu aja. Lalu diikat, itu mah hanya kehati-hatian, nggak ada dalilnya supaya ulah muka begitu. Ya. Nah begitu. Siapa yang akan memandikan kita? Ini juga kan muncul pertanyaan. Lalu siapa yang akan menyalati kita? Siapa yang akan mendoakan kita? Nah gitu. Makanya usahakan dalam lingkungan la ilaha illallah sampai urusan itu pun berdasarkan kaidah la ilaha illallah. Ya, ini maaf sedikit ya menyimpang ya. Saya mengalami sendiri ketika saya berusaha membereskan masalah daerah Cimahi Utara itu, daerah merah itu kan, daerah dukun. Nah, saya masuk di sana. Saya mengalami sendiri. Ada tokoh di situ ketika mau menyalati, ditanya dulu orang itu yang ada, apakah ini orang soleh? Jawab semua, soleh. Piraku harapan keluarganya cek sararea lain itu kan. Kita juga bisa menebak itu kan. Satu tuh. Kemudian ditanya yang hadir, apakah ini ahli surga? Jawabnya, ahli surga nyanyahuanan. Kalau masuk ke surga bisa dengan kesaksian seperti itu, buat apa amal dicatat? Ketika semua menjawab ini ahli surga, itu dibayangkan buku catatan dilemparkan oleh malaikat. Kenaun ku aing ditulis. Apa ada seperti itu? Ini perlu saya ungkap di sini. Pertama, ada hadis. Ketika ada jenazah diusung lewat, sahabat berkata itu orang baik. Rasul mengatakan wajabat.
Pernah juga diusung jenazah, para sahabat mengatakan itu orang tidak baik ketika hidupnya. Rasul mengatakan wajabat, udah. Umar bin Khattab penasaran, apa maksud kata-kata Anda itu? Kata Rasul, Anda semua ini orang jujur, aku percaya apa yang Anda omongkan sebagai persaksian. Bahwa itu orang baik, iya ke surga. Kalau orang tidak baik ke neraka. Gitu. Hadis ini menjelaskan bahwa para sahabat itu udulun. Orang-orang yang dijamin jujur. Makanya penilaian hadis rawi sahabat sudah tidak diteliti lagi karena sudah dijamin oleh Rasulullah. Nanti yang diteliti itu tabi'in dan seterusnya. Itu yang dimaksud. Lalu dipraktikkan sekarang seperti tadi. Ditanya yang hadir semua, ini orang soleh, balik tukang barohong wungkul. Ya, ini semua ahli surga, ini ahli surga, semuanya mengatakan begitu. Bari tukang bohong. Nah, jadi bukan itu. Kembalilah. Ucapan la ilaha illallah di akhir hayat itu karena dia muslim. Karena dia muslim. Kedua, karena lahir dari kekuatan akidah. La ilaha illallah yang tidak lepas dari dirinya kapanpun dan dimanapun. Sehingga aktivitas hidup itu tetap di situ terpantau, terkendalikan dengan akidah la ilaha illallah. Bahasa kerennya anak-anak dalam aktivitas hidup sehari-hari tetap di sini ada nilai teologisnya, nilai ketuhanannya. Ketuhanan yang Maha Esa, tapi tidak jadi warna hidup, tidak menjadi akidah, hanya sekedar ungkapan kata-kata saja. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, tapi kenyataannya ketuhanan yang Maha Rea. Ya. Jadi jangan berpikir biar nanti saja ucapkan la ilaha illallah, bukan itu. Tetapi nilai ketuhanan ini masuk dalam diri terus ya mengendalikan hidup kita, segala aktivitas hidup. Nah, baru di situ. Ya. Itu yang diusahakan. Kemudian ketika meninggal diurus jenazahnya, dikafani, lalu disalati. Sabda Nabi, jika seorang muslim meninggal dunia, lalu ada 40 orang muslim yang tidak musyrik kepada Allah mensalatinya, dakhalal jannah, dijamin ke surga. Jadi dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian ketika mati 40 muslim yang tidak musyrik kepada Allah mensalatinya, dijamin surga. Karena itu diusahakan minimal 40 orang. Begitu Pak. Itu paham sepintas. Malah saya alami sedang sholat mayit, saya tidak ke depan karena masih ada tokoh saya hargai. Keur sholat, diasupkan amplop karena saku keur sholat. Ini yang saya alami. Sedang sholat itu dipapai gitu. Dipapai, diasupkan. Selesai sholat, saya panggil ke sini, ini ada apa? Kenapa Anda mengganggu, saya sedang sholat mayit? Jawabnya apa? Mengpeung salse. Nah gitu aja. Ternyata isinya uang. Ini maksudnya apa? Dia jawab sholawat. Karena tidak tahu kan apa sholawat itu, wajar lah. Karena kebiasaan. Saya bilang jangan seperti ini. Saya kembalikan. Saya tidak mau menerima itu. Akhirnya yang lain juga malu mungkin ikut mengembalikan. Satu itu peristiwa. Kedua, ada orang datang kepada saya tidak kenal, langsung ngasih amplop. Ini amplop katanya. Saya bingung amplop apa, kenal tidak. Dan saya kan tidak butuh amplopnya.
Ketika saya buka uang, di dalamnya ada uang 1.500 rupiah. Begitu. Ini maksudnya apa? Anda memberi kepada saya, kan harus jelas. Saya kena tidak. Kalau salah alamat enggak, ini memberi. Untuk apa? Mohon doanya untuk Bapak Anu di Binong meninggal dunia. Gitu. Oh begitu, kan saya tidak kenal. Tapi mohon maaf ya, kalau Anda meminta doa dengan seperti ini, saya akan sesuaikan. Jadi dua anaknya 1.500. Ya kan cuma 1.500. Ayah nawe mun dua anak pondok bari goreng dia dengan 1.500. Ari hayang lekoh rada hade mah tambahan. Oh enggak gitu pala, mohon ikhlasnya. Ikhlas jangan dibeli dengan uang. Saya kembalikan, saya tidak kenal siapa dia, kan mesti jelas. Nah di sini Pak, kira-kira yang akan mensalati Bapak ada tidak jumlah seperti itu yang ikhlas kepada Allah, yang tidak musyrik? Itu kan harus perhitungkan. Nah satu. Kedua, makna dalam hadis itu bukan seperti itu. Lalu diminta untuk mensalati walaupun banyak, belum tentu. Yang dimaksud adalah bukti bahwa orang ini orang bertauhid, begitu. Bukan makna secara dohir dikumpulkan 40 orang apalagi lebih mensalatinya lalu dijamin masuk surga. Bukan begitu maknanya, bahwa ini orang bertauhid, begitu. Paham ya? Sebab walaupun tidak mencapai 40 tetap kembali kepada amalnya. Seperti kenyataan sekarang, COVID, ada yang dikuburkan, yang mensalatinya cuma 2-3 orang. Saya bilang sama keluarganya, kenapa Bapak Ibu lupa? Bukan jumlah orang yang mensalati, nah ini dalil. Siapa yang beriman dan beramal soleh, walaupun tidak ada yang menyalati. Karena itu jangan khawatir Pak. Jadi yang dimaksud tadi adalah usahakan berada dalam lingkungan la ilaha itu yang dimaksud. Ya. Jadi pertama, usahakan sampai mati dalam keislaman, jangan ada syirik. Usahakan jika ada yang mau meninggal dunia, kita mengingatkan dengan ucapan la ilaha illallah, namanya talqin, mengajarkan, mengingatkan dengan la ilaha illallah. Pertanyaan saya tadi, apakah kepada yang masih hidup atau yang sudah mati? Yang masih hidup, yang sedang mengalami sakaratul maut. Alasannya sabda Nabi, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah daholal jannah. Jadi diusahakan itu. Jadi bukan kepada yang sudah mati ya. Kemudian saya kutip Quran surat Fussilat ayat 30-31. Innal ladzina qalu sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Sumastaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya, istiqomah. Sanes ngaran masjid. Ya, sikap ini ya, sifat bukan nama. Nama dan sifat beda kan? Ada orang namanya soleh tapi bangsat. Nama enggak apa-apa, itu mah nama, bukan sifat gitu. Jadi banyak sekarang hanya sekedar nama bukan sifat. Jang soleh ditenggelan sabab maling tuh. Iya. Ada yang namanya soleh, ada yang namanya amanah, ada bapak amanah korupsi. Nggak apa-apa itu mah nama. Nama kapamajikan teh ngaran we solihah, tapi bedegongkeun bae da ngaran nama. Bukan sifat. Iya. Kemudian istiqomah.
Pertama, istinbatnya mustahil istiqomah kalau tidak pada dasar yang kokoh, pada pondasi yang kuat. Maka tidak ada pondasi yang kuat kecuali la ilaha illallah rabbunallah. Nah itu baru di situ istiqomah. Apakah sudah pasti? Belum tentu. Nah, perlu saya sampaikan istiqomah. Apa istiqomah itu? Naon Bu istiqomah teh? Ya gitulah pokoknya mah. Ini loba tatanya pisan. Istiqomah itu lurus, tidak belok kanan kiri. Kalau teguh tetap tidak goyah, namanya sabat. Nah gitu. Istiqomah itu adalah nama yang mencakup segala perkara yang berkaitan dengan ilmu, dengan amal-amal dan akhlak yang utama. Itu istiqomah. Jadi istiqomah itu ismun jami'un, nama yang mencakup likulli ma yata'allaku bil ilmi wal a'mali wal akhlaqil fadilah. Istiqomah adalah nama yang mencakup kepada segala perkara yang berkaitan dengan ilmu. Jadi tidak mungkin istiqomah tanpa ilmu. Tapi tidak setiap yang berilmu istiqomah. Jadi tidak mungkin istiqomah tanpa ilmu. Tapi tidak setiap yang berilmu istiqomah. Pemilik ilmu itu ada 3 golongan. Pemilik ilmu itu. Ada pemilik ilmu masuk pada golongan ahlus syubuhat. 1 tuh Pak. Dan dalam hadis ini tidak diterangkan ukurannya mesti tahu nahu sorob, badi, bayan, lieur geus kolot mah diajan gitu mah. Yang ada saja bagaimana mengamalkan itu aja. Ibnu Abbas menjelaskan orang yang dianggap tapakuh pidin itu lihat aja sehari-hari. Dia tahu mana yang wajib, mana yang sunat, diamalkan tidak, itu aja. Kan baik apal nahu sorob oge Pak. Diajar nahu sorob geus kolot maot we. Tapi kalau mau belajar silakan, saya tidak menghalangi. Pertama ada ahli ilmu yang punya ilmu termasuk golongan ahlus syubuhat. Kedua ahlus syahwat. Yang ketiga ahlul ilmi huwa ahluh. Nah jadi ada 3 golongan. Apa yang dimaksud dengan ahlus syubuhat? Orang yang berilmu tapi tidak lepas dari penyakit keraguan-raguan. Nanti akan melahirkan amal-amal yang dibuat-buat yang dianggap lebih baik. Yaitu orang-orang yang beramal dengan hanya dari Nabi saja dianggap kurang padilahnya, supaya banyak padilahnya ditambah begitu. Ini lahir dari ahlu syubuhat ini, meragukan sakieu mahi moal gitu. Ketika saya ada acara temu ilmiah mengenai metodologi, muncul contohnya itu sholat jumlah rakaat dalam sholat tarawih. Saya mengatakan yang sahih hadisnya jumlah rakaat dalam tarawih 11 itu yang sahih. Saya tahu yang 21 ada, yang 23 ada, yang 25 ada, 27, 29 ada itu. Tapi itu dhaif. Lemah, tidak bisa dijadikan alasan beramal tuh. Sementara teman saya berkaidah beda. Lebih banyak, lebih baik gitu. Dhaif juga hadis katanya. Lebih banyak, lebih baik gitu Pak. Ini tidak bisa bertemu, tidak ada titik temu, akhirnya ya terserah. Saya tetap berpegang hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujah beramal, sementara teman saya mengatakan dhaif juga hadis lebih banyak lebih baik. Begitu. Selesai, cuma di akhir dia ini berceloteh ngaheureyan.
11 rakaat hayang ka surga. Saeutik teuing moal nepi moal. 11 rakaat katanya mau ke surga, saeutik teuing moal nepi gitu. Nah, gitu kan. Lalu saya jawab, ya kan yang 2-3 juga tidak ke surga. Kenapa? Terlalu banyak, jadi kaliwat yang surga. Tapi kan bukan dalil, Pak. Udah kembali kepada dalil saja begitu. Nah, ini termasuk ahlu subuhat namanya. Kalau langsung takbir, ini kurang afdol. Lebih baiklah baca ini dulu, baca ini dulu. Padahal dari Nabi tidak ada. Jadi lahirnya tambahan-tambahan dalam praktek ibadah dari orang yang berilmu, tapi tidak lepas dari penyakit keraguan-raguan. Akhirnya merasa kurang cukup, ditambahlah begitu. Subhanallah setelah salat berapa kali? 33. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Nah gitu kan, itu dari Nabi. Besar tuh pahalanya, muncul 33 saja besar. Apalagi kalau tambah 0. Nah jadi 330. Apalagi kalau ditambah 0 satu lagi jadi 3000. Itu lahir dari ahlu subuhat. Padahal Nabi mengatakan dengan 33 itu sungguh besar nilainya. Saya jarang menyampaikan ini di sini juga pernah. Karena bagi orang yang malas ini bisa jadi alasan. Baca subhanallah setelah sholat itu boleh 10 kali, Pak. Itu pahalanya besar. Subhanallah 10, Alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10, satu kalimat nilainya 10, jadi berapa? Jadi 1500, itu kan gede, Pak. Subhanallah 10, Alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10, satu kalimat nilainya 10, jadi 1500, sudah begitu besar tuh nilainya. Ya, yang harulang apa? 10 satu kalimat nilainya 10, jadi berapa? 1500. Hari ibu sholat sekali atau 5 kali? Berarti ketahuan di sholatnya cuma sekali sehari. Kan 5 kali sholat. Hari disebut bodoh tengenah. Kita lanjutkan lagi. Itu redaksinya dari Nabi langsung. Jadi matematika Nabi itu hebat, Bu. Quran juga ada nih, contoh lagi lah. Jangan sampai dianggap bodoh ting orang Islam. Dalam saum tamatu, jika orang yang ibadah haji tidak bisa melaksanakan hadyu, menyembelih di sana, mungkin karena binatangnya tidak ada atau uang tidak ada, maka hendaklah ia saum di sana 3 hari, dan jika kembali 7, itulah 10. Itu matematika, Bu. Ya, saumlah 3 hari dan apabila pulang 7 jumlah 10. 7 apa? Dari mana tahu? Apa? Nah, itu. 3A tambah 7B berapa? Bisa dijumlah? Tidak. 3A tambah 7 sama dengan 10. B-nya berapa? Apa? 7-nya. 3A tambah 7 sama dengan 10. 7 apa? Tuhnya disebut bodoh mung. Jadi 3A tambah 7 sama dengan 10 berarti 7A. Dari mana tahu? Bisa dijumlah. 10 kan? Iya. 3 hayam jeung 7 muning sabaraha? 3 hayam jeung 7 sarua jeung 10 berarti 7 apa? Hayam. Dari mana taunya? Bisa dijumlah. Paham? Baiklah. Nanti bab waris banyak tuh matematikanya ya. Malah ada waris, ini maaf sedikit contoh saja. Kalau seorang mati meninggalkan
anak perempuan 2 atau lebih. Seorang mati meninggalkan suami, tidak punya anak, dan meninggalkan saudara perempuan 2 lebih, tidak punya anak. Bagi suami berapa? Setengah kan? Bagi saudara perempuan 2 lebih itu 2/3. Bisa tidak ibu membagi? Oh, bu. Kalau harta peninggalan 6 juta, untuk suami berapa? 3 juta kan setengahnya. Untuk saudara perempuan 2 lebih 2/3. Berapa 2/3 dari 6 juta? Berapa? 4 kan? 2/3 dari 6 itu 4. Jadi 4 tambah 3 berarti 7. Ari duit kan genep. Sok, rekumaha. Itu. Harta peninggalan 6 juta, suami dapat setengahnya 3 juta. Saudara perempuan 2 lebih dapat 2/3 dari 6 juta. 2/3 dari 6 juta itu 4 juta. 4 tambah 3 berapa? Matak mun bab nu kitu tong daek kita ngabagikeun warisnya kudu nambahan. Lalu solusinya bagaimana? Nah, di sini Pak, kecerdasan sahabat bagaimana caranya. Nah, gitulah. Jadi jangan dianggap tidak ada. Ya, kita lanjutkanlah keneng kita mandi lieur. Jadi istiqomah itu berkaitan dengan ilmu, tapi tidak setiap yang berilmu istiqomah. Tidak akan istiqomah ketika yang berilmu dihinggapi penyakit keraguan, bisi kurang abdol, bisi kurang keneh. Nah itu akhirnya muncul tambahan-tambahan dalam agama. Jadi bukan dari orang bodoh tambahan itu, dari orang yang berilmu. Kedua, orang yang berilmu terhinggapi penyakit syahwat, masuk ahlus syahwat. Ilmu hanya digunakan, dijadikan alat untuk kepuasan hawa nafsunya. Urusan dunia ya korupsi kesananya atau pelanggaran lainnya. Yang paling rusak adalah ketika penyakit ini hinggap di ulama ini, sehingga ilmu agama dijadikan alat untuk kepuasan hawa nafsu. Kan sekarang banyak yang ngomong pakai Quran, yang ngomong pakai hadis, tapi kita tahu apa sih di belakangnya. Ini termasuk ahlus syahwat. Lumayan pan ari daek ngomong jika kita mah menang duit gede, menang jabatan gitu. Ya, itu ahlus syahwat. Yang ketiga adalah ahlul ilmi wa ahlu. Ia benar ahlinya memanfaatkan, menggunakan ilmu sebagaimana mestinya. Ini dari Allah, ini dari Rasul, begini seadanya saja. Itu namanya ahlul ilmi wa ahlu. Jadi istiqomah harus disertai dengan ilmu dan gunakan ilmu sebagaimana mestinya saja. Jangan ada rekayasa. Nah, bagi orang yang seperti itu terus dalam hidup sampai meninggal dunia. Nah, ketika sakaratul maut itu terasa sepi, keeng, yang hadir semuanya nggak bisa apa-apa, cuma nangis. Dalam Quran silakan panggil siapa yang bisa menghalangi, mana tukang jampe, mana yang disebut dokter, mana, silahkan, bisa nggak? Keluarga semuanya hanya nangis. Kita berjuang sendiri ketika sakaratul maut. Percaya heug teu kajeun, bisi penasaran sok ti heula. Nya Ustadz bener pisan teh bebeja. Ini menurut Quran, menurut keterangan. Berjuang sendiri. Keluarga saja tidak bisa membantu, harta tidak bisa membantu. Nah, disitulah sangat diperlukan orang yang bisa memberikan rasa aman. Maka Allah mengutus malaikat ketika sakaratul maut itu manusia itu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, turunlah malaikat kepada mereka. Lalu malaikat berkata, alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan bersedih, wa absyiru bil jannah, itu surga untuk kamu sudah siap. Itu nanti itu. Makanya dicabut ruh itu tidak sulit, malah ingin segera, surga sudah ditunjukkan. Artinya sitroh ghaibiyah sudah dibuka, untuk tempat kembali sudah diperlihatkan.
Hilanglah rasa takut, hilanglah rasa sedih dan ingin segera. Karena itu Rasul mengatakan segerakan mengurus jenazah, jangan ditangguhkan. Gitu. Nah, begitu. Apa kira-kira kita akan mengalami seperti itu? Kemudian ada juga yang sedang sakaratul maut, malaikat turun, lalu diperlihatkanlah itu neraka buat kamu nanti kembali. Nah, ini bertahan sekuat tenaga, yang menolong tidak ada. Karena sudah waktunya ditarik saja ruh itu. Karena itu digambarkan yang pertama tadi bagaikan rambut dicabut dari tepung. Mudah. Karena sudah diperlihatkan surga. Ini dalilnya. Sedangkan yang kedua diperlihatkan neraka, bertahan sekuat tenaga, tapi didudut saja oleh malaikat dicabut, bagaikan menarik kain dari pagar kawat. Nah, begitu, iya. Kemudian Allah menyatakan kepada orang yang beriman, jangan khawatir, nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Akulah pelindung kamu. Aku pemimpin kamu untuk dunia dan akhirat. Dan aku siapkan apa yang kamu sukai nanti. Sudah beres sudah gitu. Dugi kamautna, sampai mati pertahankan la ilaha illallah, dan insya Allah ia akan selamat dunia dan akhirat. Nanti disiapkan di sana segala apa yang diinginkan, sudah tidak ada lagi yang dilarang kalau di sana. Tidak ada istilah haram. Arak juga di situ, tapi tidak memabukkan, susu segala macam ada. Bapak-bapak jangan khawatir, jangan selalu menggerutu kalau istri kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan bapak. Keun bae pada aya bidadari di ditu. Jangan khawatir, ada bidadari di sana, tenang Pak. Tuh. Cantiknya tidak terbayangkan. Lalu bapak ingat di sana ada bidadari. Lalu melihat istri bapak ngahuleng, we bingung. Hari dibawa bisi ngagokan. Hari tadi dibawa watir. Nah, wajar secara perasaan manusiawi, istri Nabi juga cemburu itu. Tapi mengungkapkan ungkapan kecemburuannya bagus sekali. Karena sering disebut bidadari hurun in gitu. Aisyah bertanya, ini cemburu padahal. Cuma hebat ungkapan kata-katanya. Bidadari di surga dengan istri solihat cantik mana? Bagus mana? Ini kan cemburu. Ayo we bidadari hari kuring, nah gitu. Tapi diungkapkan dengan begitu hebat. Cantik mana, bagus mana bidadari di surga dengan istri solihat. Bagaimana jawab Rasul? Lebih cantik, lebih bagus istri solihat. Makanya jangan khawatir Pak. Gitu. Gitu ke muntah surga ya. Terakhir ya. Hendaklah kita selalu usahakan dengan nilai teologis itu melahirkan sikap yang baik. Usahakan nuhadelah. Usahakan. Andaikan salah oleh Allah dimaafkan. Jadi usahakan yang baik. Ada hadis ini Pak, terakhir ini ya. Di surga itu ada tempat sangat indah. Para nabi pun tertarik dengan tempat itu. Lalu sahabat bertanya, apakah itu untuk para nabi? Nabi menjawab dengan diplomasi sekali. Itu untuk orang-orang belum keluar rumah saja dengan niat baik. Itu kata Nabi. Itu terbayang sekali ya bagusnya. Sebelum keluar rumah saja niatnya baik. Kalau saya niat menolong orang, andaikan tidak bisa, tapi tangan saya tidak akan menjahati orang. Karena niatnya mau menolong. Walaupun tidak terlaksana menolong, tetapi tangan ini tidak akan dipakai untuk jahat. Kalau saya keluar rumah berniat infak, kalaupun tidak bisa, saya tidak maling. Saya tidak mencuri, saya tidak korupsi, karena sebelum keluar rumah niatnya udah bagus. Ini yang harus diusahakan tuh, tetapkan niat yang bagus. Andaikan dalam pelaksanaan ada kesalahan, oleh Allah akan diampuni. Ada kafaroh, ada magfirah,
Dan yang paling besar ada taubat. Ini kasih sayang Allah supaya mati selamat, hidup selamat, mati selamat. Ya. Kemudian terakhir saya anjurkan, biasakan melakukan kebaikan dalam kondisi musibah yang besar ini. Kan sudah sampai musibah agama lagi. Adalah jangan ditinggalkan salat. Karena itu benteng. Kedua, jika bisa berinfak, berinfaklah. Dari musibah yang besar ini jangan sampai kita tidak mendapatkan pahala. Jadi usahakan tetap berpegang pada la ilaha illallah, salat jangan ditinggalkan, saling mengingatkan di antara keluarga. Bapak belum salat, ingatkan oleh ibu, ibu belum salat, ingatkan oleh bapak, juga anak, begitu terus dalam kondisi seperti ini. Kemudian jika bisa berinfak, bukan dari jumlah, usahakan untuk berinfak. Dalam kondisi yang seperti ini jangan sampai kehilangan ajrun, pahala. Sudah cukup Pak, sampai di sini saja. Mudah-mudahan kita semua ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelihatannya musibah ini malah tambah parah lagi sekarang. Dan lebih parah lagi sudah sampai musibah agama, ibadah haji rocet ini Pak. Gak tahu bagaimana nih nasibnya ke depan. Mudah-mudahanlah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.